Shalom sahabat Alpetra Ministry, Anda masih menyaksikan channel Alpetra Ministry yang selalu memuliakan Tuhan. Sahabat Alpetra, kali ini kita akan melanjutkan sebetulnya dari tayangan mengenai manusia dan dosa. Shalom, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Saudara-saudara bisa melihat di tayangan sebelumnya ya tentang manusia, dan kali ini khusus tentang dosa, karena manusia dan dosa tidak bisa terpisahkan. Mengapa demikian? Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Pendeta Yan Antoni. Sekarang saya mengajak, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, terima kasih karena kasih karunia Tuhan, karena kasih sayang Tuhan, kami boleh melakukan kembali rekaman mengenai manusia dan dosa. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang Maha Kudus mengurapi Om Yan dan juga saya sebagai host dan juga semua yang menonton pada saat ini, agar bisa sama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Mesias yang dijanjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Shalom Om. Amin. Salam. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Ya, Iya. prioritas cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ya, betul Om. Om, ini kayaknya penonton udah pada nungguin Om, karena kemarin tertunda kan nih Om ya, karena tidak cukup waktunya. Nah Om, sebelum kita bicara tentang manusia dan dosa, ini pastinya karena saling kait-mengkait ya Om ya. Kalau manusia pasti berdosa, dosa itu adanya di dalam manusia itu. Nah Om, sebelum saya lebih jauh Om tentang manusia dan dosa, kalau tentang inkarnasi itu bagaimana ya Om sebetulnya? Nah, ini ya supaya jelas, ada istilah inkarnasi, ada istilah reinkarnasi. Oh, Ya, jadi dalam teologi, kalau yang disebut inkarnasi itu firman yang menjelma menjadi manusia Yesus. Jadi itu inkarnasi, Tuhan menjelma menjadi manusia. Nah, itu iya. kita tidak bahas hari ini kan. Iya, Yang kita bahas itu reinkarnasi. iya, Artinya lahir kembali gitu. iya. Nah, itu ada banyak kepercayaan baik dalam agama lain maupun di dalam terutama masyarakat Tionghoa, tapi juga masyarakat India, tapi sebagian di masyarakat Indonesia juga. Oh, Jadi, iya, jadi di seluruh dunia itu ada orang yang percaya katanya kalau manusia meninggal dunia, ada yang lahir kembali. nah iya. Itu menjadi manusia juga. Oh. Gitu. Nah, tapi di dalam cerita drama Chinese, drama Tionghoa, Iya. itu malahan selalu bilang kalau misalnya pacaran nih ya, Iya. tapi nggak jadi menikah, lalu bilang semoga nanti di kehidupan yang mendatang Iya. kita akan dilahirkan jadi pasangan katanya. Iya. Tapi ada juga nanti kalau kita di kehidupan mendatang nanti katanya saya menjadi hambamu katanya. Oh. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya begini. Jadi itu banyak kepercayaan tuh karena merasa hidup di dunia ini tidak puas hanya sekian puluh tahun. Oh. Jadi pengennya itu nanti gitu ya, Iya. lahir lagi. Tetapi kalau kita melihat sejarah manusia, jadi dulu itu berapa ribu tahun yang lalu manusia itu nggak sebanyak ini.
gitu. gitu. Apalagi ceritanya kalau waktu zaman Nuh ya, itu paling berapa ribu manusia gitu. Iya. Kalau sekarang 7 miliar lebih, coba. Nah, jadi kalau orang meninggal dunia nanti lahir lagi kan jumlahnya ya segitu-gitunya. Iya. Ini dari mana? Dari berapa ribu orang zaman berapa ribu tahun yang lalu sekarang jadi 7 miliar. Lalu mereka seolah-olah memberikan jawaban seolah-olah untuk memuaskan hati. Jadi katanya itu sebagian itu karena ada dewa-dewa yang turun derajat jadi manusia. Nah, Nah, tapi juga ada katanya binatang-binatang Iya. karena itu jadi naik derajat menjadi manusia kan. Iya, iya. Maka ada yang kera jadi manusia katanya gitu. Jadi sebaliknya katanya manusia kalau jahat hidupnya ya nanti bisa jadi binatang Nah. juga. Iya itu Om, gimana? Jadi nanti lahir lagi, nanti nggak tahu berapa kali lahir kembali baru jadi manusia Iya. lagi. Nah itu sebenarnya tidak benar menurut kenyataan. Cuman ada orang yang kasih cerita, katanya orang yang mengaku bahwa dulu dia pernah hidup, katanya berapa ribu tahun yang lalu dalam sejarah gitu. Iya, iya. Lalu tahunya dari mana? Oh dia bisa cerita ayahnya, ibunya, dan suasana masyarakat zaman itu katanya. Nah itu sebenarnya itu pekerjaan dari pekerjaan dari kuasa kegelapan. Sebab kalau orang tahu sejarahnya lebih banyak, ditanya, akhirnya keceplos. Nggak benar. Iya. Jadi itu kuasa kegelapan itu dia tahu sejarah tapi tidak maha tahu. Ada hal yang itu juga tidak tahu gitu. Iya. Nah, jadi itu soal lahir kembali itu hanya kepercayaan yang tidak ada realitanya. Tapi orang yang percaya aja gitu. Tapi kalau agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam nggak percaya begitu. Iya. Jadi kalau sudah meninggal dunia, ya udah. Jadi apalagi kalau Alkitab bilang manusia itu satu kali meninggal dunia, sesudah itu akan dihakimi gitu di surat Ibrani gitu ya. Nah, jadi itu soal reinkarnasi gitu ya. Jadi kalau ada orang menanyakan benar nggak sih? Nah itu kepercayaan yang tidak ada realisasinya. Kalau ada orang ngaku-ngaku, ada 1-2 nggak banyak lah. Yang ngaku katanya dulu pernah hidup, seolah-olah bener gitu ya. Padahal kalau dicecer ya, secara latar belakang dan sebagainya, keceplosan salah. Gitu. Itu reinkarnasi, oke? Gitu. Ngerti sekarang? Ngerti Om. Karena memang kan suka, terutama yang tadi Om cerita kalau di adat istiadat tertentu atau budaya tertentu, nanti kalau mati kamu jadi tikus dulu, nanti kalau bagus nanti bisa naik lagi jadi kambing misalnya. Iya manusia modern itu kepercayaannya macam-macam ya, padahal itu nggak sesuai dengan realita. Karena dulu tuh manusia hanya berapa, sedikit dibandingkan sekarang 7 miliar. Iya Om, kan aneh ya Om, bertentangan sama beranak cuculah dan penuhilah isi bumi. Ya. Itu kalau soal penuhilah itu bumi sekarang sih udah penuh sebenarnya. Udah penuh. Jadi kalau ada orang menikah nggak punya anak ya, itu jangan terus bisa ngambil anak, mungut anak, adopsi anak, asal suami istri sepakat, gitu. Karena 7 miliar manusia di bumi ini, gitu. Luar biasa ya Om ya. Nah ini Om, kalau bicara manusia kan juga nggak lepas dari dosa ya Om ya. Betul. Iya. Nah manusia kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, berarti memiliki kemuliaan Allah gitu ya Om. Ada kemuliaan Allah dalam manusia ya Om. Ya, jadi itu istilah manusia diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Itu bukan rupa secara fisik. Meskipun di Alkitab itu kadang-kadang katanya ya ada seperti waktu bergumul dengan Yakub itu ya, itu menggambarkan sebenarnya pergumulan dalam doa. Tapi itu seperti bergumul berkelahi ya di sungai itu.
Terus juga pernah ada Tuhan dalam rupa manusia ketemu Abraham tuh, yang ditemani 2 malaikat gitu ya. Nah, itu jadi orang pikir rupa Allah ya seperti gitu, atau di sorga katanya melihat ada seperti rupa seperti anak manusia. Tapi sebenarnya yang nggak begitu, nggak begitu jelas kalau secara fisik itu kan. Jadi kalau secara fisik kan, coba ada yang itu orang hitam, orang kulit putih, kulit kuning ya gitu. Lalu ya cuman kalau secara rupa begitu aja memangnya masa seperti sapi atau sepertinya nah, tetapi itu menurut Alkitab, jadi diciptakan oleh gambar dan rupa Allah itu yang membedakan manusia dari binatang. Gitu. Ketika ada lebih dari 10 perbedaan antara manusia dibandingkan dengan binatang. Nah, itu nanti kalau kita sempat kita bicarakan. Tetapi menurut gambar dan rupa Allah itu, jadi kalau di surat Efesus itu, yaitu bahwa manusia itu diciptakan dalam kebenaran dan kesucian atau kekudusan. Jadi maksudnya waktu Adam dan Hawa diciptakan, yang dia tahu itu hanya kebenaran dan kesucian. Waktu Adam dan Hawa itu. Itulah sebenarnya gambar Allah yang paling penting. Gitu. Nah, begitu Adam dan Hawa itu digoda ya sama itu ular itu, katanya kamu nanti bisa menjadi seperti Allah kalau kamu tahu baik dan jahat, katanya. Itu buah yang dilambangkan oleh buah pohon itu ya. Nah, itulah jadi manusia itu memang diciptakan juga secara pribadi, gitu. Jadi ada punya kemauan, ada punya perasaan, ada akal budi, gitu ya. Ada hati nurani, ada dan lain-lainnya itu yang membedakan manusia dari binatang. Jadi itu kemauannya itu. Jadi atau angan-angannya, kalau bisa menjadi seperti Allah, ya hebat dong. Nah, itulah dosa yang permulaan dulu tuh, iblis itu. Ya. Yang pertama itu, nah ini seolah-olah mau diturunkan kepada manusia. Nah, Tuhan Allah sebenarnya sudah tahu. Nah, jadi Tuhan Allah sudah punya solusi. Kalau seandainya Adam dan Hawa atau manusia jatuh ke dalam dosa, karena dia bukan seperti iblis itu dalam roh yang sepenuhnya, yang tidak bisa bertobat. Tetapi kalau kalau ini diciptakan oleh manusia, masih ada kesempatan bertobat dan diampuni. Itu. Jadi solusinya ada penebusan. Tetapi ya orangnya harus bertobat. Begitu. Jadi itu bukan berarti sengaja. Jadi kalau Tuhan Allah itu melihat tuh dari kekekalan sampai kekekalan. Gitu. Jadi artinya itu manusia sekarang kok Tuhan Allah membiarkan dosa, membiarkan penderitaan, kejahatan merajalela. Ya ini kan sekarang, sementara. Nanti Tuhan Allah akan melenyapkan semua penderitaan dan kejahatan itu untuk selama-lamanya, yaitu waktu pengadilan akhir itu. Nah, jadi Tuhan Allah sudah menyediakan itu lautan api itu ya. Ya, yang sebenarnya lautan api atau orang sekarang bilang neraka itu diciptakannya untuk iblis dan para pengikutnya, bukan untuk manusia sebenarnya. Cuman karena manusia ini sebagai manusia, banyak manusia ikut kepada iblis, ya udah sekalian dilemparkan ke neraka gitu. Karena manusia juga diciptakan menurut jadi ada kehendak bebas di masyarakat aja. Manusia kan harus bertanggung jawab, ya kan? Katanya enggak, katanya kita ini nggak ada kehendak bebas. Di manusia itu ada kehendak bebas, makanya di masyarakat itu ada polisi, ada jaksa, ada hakim supaya bertanggung jawab. Supaya bertanggung jawab ya. Memang kalau keselamatan itu adalah anugerah, tapi tetap aja harus diresponi gitu. Nah, jadi nanti sesudah pengadilan akhir itu semua dosa, kejahatan dan penderitaan itu bersama-sama dengan iblis dan pengikutnya dibinasakan dalam lautan api itu. Tapi manusia akan diadili dulu. Dan diadili itu sesuai dengan perbuatan masing-masing menurut keadilan Allah. Lalu sesudah itu kalau mereka belum mengalami lahir baru dalam Tuhan Yesus, ya dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, itu. Jadi jangan putus asa dengan penderitaan diri, karena Tuhan Allah itu daulat
turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah. Jadi apapun yang terjadi percaya Tuhan Allah akan mengubahkan menjadi kebaikan, dan penderitaan di dunia ini sementara. Iya. Demikian pula kesenangan dalam dunia pun sementara gitu. Iya. Jadi kalau manusia yang di depan mata, kalau Tuhan Allah itu melihatnya dari kekekalan sampai kekekalan. Oh iya. Gitu. Di sana nggak ada lagi dosa, penderitaan nggak ada. Itu dia, itu masuk ke dalam surga yang bahagia bersama dengan Allah. Halo, sahabat Alpetra. Terima kasih ya sudah like, subscribe, dan membagikan. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM. Dadah. Gitu. Kalau mau hidup kekal, ya harus percaya Tuhan Yesus ya Om. Nah itu untuk kita mengalami kelahiran baru. Iya. Betul. Hanya satu jalan. Karena di bawah kolong langit ini ya hanya satu nama, yaitu di dalam Tuhan Yesus diberikan kepada manusia yang di dalamnya disediakan keselamatan yang kekal. Gitu. Supaya kita dosanya nggak ada ya Om ya. Karena upah dosa ialah maut, ditebus sama Tuhan Yesus, jadi kita beroleh hidup yang kekal. Iya, tapi di dunia ini kita nggak ada yang sempurna sih. Iya sih. Cuman ya kita jangan berani-berani kalau sudah lahir baru, jangan berani-berani melanggar hukum-hukum Tuhan itu. Gitu. Itu dosa yang membawa maut. Dosa yang membawa maut, ya. Nah, Om, kita ngomongin dosa nih Om, tapi definisi dosa itu sebetulnya apa ya Om? Nah, itu dosa itu definisi kalau menurut Alkitab itu banyak. Jadi apa yang awalnya itu pemberontakan kepada Allah ya, atau ketidaktaatan, atau pelanggaran hukum-hukum Allah, atau kita sudah tidak melakukan kehendak Allah gitu. Jadi kalau itu soal istilahnya di dalam Alkitab itu banyak. Semua yang tidak sesuai dengan standar Allah ya itu juga dosa gitu. Ya, tapi yang terutama itu ya pemberontakan kepada Allah gitu ya. Nah, itu jadi dosa kebanyakan itu dosa perbuatan. Jadi ada dosa-dosa perbuatan dan kelakuan itu yang akan diadili di depan Allah itu ya. Jadi setiap orang akan diadili sesuai dengan perbuatan dan kelakuan masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan, sama seperti di dunia terhadap manusia. Tapi di dunia kan nggak ada keadilan, ngerti nggak? Di dunia itu di pengadilan yang paling bagus pun tidak ada keadilan. Itu sebabnya ada pengadilan Allah yang maha adil. Nah itu mengadili ya, setiap orang akan diadili menurut kelakuan dan perbuatannya. Tapi ada lagi dosa-dosa di dalam hati, itu istilahnya itu dalam teologi itu dosa warisan. Dosa warisan atau dosa asal. Nah itu di dalam Alkitab nggak ada, tapi pengertiannya ada. Nah, pengertiannya ada itu jadi waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, melanggar itu, maka itu putus hubungan dengan Allah yang hidup itu. Maka dia mati rohani, bukan mati secara agama, gitu, tapi mati kerohaniannya. Nah, itulah yang menyebabkan setiap orang yang dilahirkan itu ada dosa di dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam sikapnya, dalam kemauannya. Maka waktu zaman Nabi Nuh aja itu ditulis tuh dia, ada ayatnya, manusia itu dari kecil sudah memikirkan yang jahat katanya di hadapan Tuhan, gitu. Jadi nggak? Nah, ini banyak bertentangan dengan pendapat manusia pada umumnya. Pendapat manusia pada umumnya itu manusia dilahirkan seperti kertas putih katanya. Lalu bagaimana kita menulisinya? Nah itu tidak sesuai karena pernah ada percobaan. Jadi anak-anak yang baru lahir, bayi-bayi baru lahir dipisah ke satu pulau, lalu dididik hanya oleh suster-suster yang betul-betul baik, hampir sempurna lah ceritanya secara manusia. Tapi tetap aja anak-anak itu sudah memperlihatkan itu dosa-dosa yang di dalam hatinya itu, apakah keserakahan, apakah kekerasan, apakah
gimana. Nah itu apalagi zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu kebejatan manusia, segala bangsa, segala suku itu sudah dari sejak kecil. Apalagi pengaruh internet, tahu nggak? Iya, iya. Pengaruh internet. Jadi kita dulu bilang apa? Orang Amerika bejat rusak, orang Eropa bejat rusak, orang Jepang bejat rusak, ya orang Thailand bejat rusak. Sekarang orang di Indonesia juga, anak-anak itu sudah kotor, rusak, Iya. bejat. Aduh, sekarang apalagi kekerasan ada di mana-mana. Iya, betul. Gitu. Dari kecil anak-anak sudah berbuat kekerasan, Iya. sampai orang sudah tua berbuat kekerasan. Belum lagi hawa nafsu ya, Iya. menuruti hawa nafsu. Aduh, manusia seperti lebih buruk dari binatang Iya. sekarang tuh. Ya, belum lagi kemunafikan, keserakahan. Nah itulah sejarah manusia. Jadi kalau Pak Alfa ya pernah nggak dulu membaca drama Chinese ya? Itu drama Chinese. Itu selalu tentang apa? Balas dendam, ya, Iya. tentang itu nafsu, ya, Iya. tentang keserakahan, ambisi pribadi. Itu sama. Sekarang juga begitu. Apa? Alfa dulu suka karangan Koping Ho itu, Om. Dendam ya. Iya, betul, Om. Nah, sampai Om ingetin, kamu baca itu satu selesai, baca satu pasal selesai. Dan ternyata dendam itu bukan orang Chinese saja. Iya. Orang Amerika juga. Iya. Dendam. Orang Indonesia juga. Itu belum lama tuh. Ada seorang istri yang diselingkuhi suaminya. Iya. Akhirnya si istri itu bunuh tuh selingkuhan suaminya. Itu Iya. mengerikan. Gitu. Anda sedang menyaksikan Alpetra Christian Online Ministry, pelayanan Kristen secara online. Halo sahabat Alpetra, terima kasih ya sudah like, subscribe dan membagikan. Maju terus, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM, dadah. Ya, sekarang gitu. Pengarang Indonesia yang terkenal dulu itu menulis tentang manusia Indonesia itu katanya munafik katanya. Ya, tapi banyak orang nggak terima. Iya. Tapi kalau sekarang mah kita ngelihat Iya. apa? Itu kemunafikan, keserakahan, kekerasan, kenajisan. Aduh, ampun lah gitu. Kesombongan, ambisi yang semena-mena. Bukan kalau ada ambisi yang bagus nggak apa-apa. Iya, ya itu. Karena Itu bukan di Indonesia, di Amerika juga gitu. Padahal di Amerika itu biasanya ya udah kamu nggak cinta ya udah kita cerai. bebas. Ternyata di sana juga sama. Iya. Gitu. Iya, bebasnya kebablasan itu ya, Om. Karena apa? Keinginan bebas tadi yang Om bilang itu juga Ya, kehendak bebas. ya, kehendak bebas itu juga jadi manusia cenderung berbuat dosanya lebih banyak ya. Lebih banyak atau lebih berani sih, Om? Apa kata-katanya ya? Ya, jadi begini. Ada aliran Kristen ya, kalau reform, tapi reform yang sekarang ini itu bilang manusia nggak punya kehendak bebas. Kita sudah terbelenggu oleh dosa. Iya. Tetapi kalau saya melihat di Alkitab itu manusia harus bertanggung jawab. Berarti kalau bertanggung jawab berarti ada kehendak bebas. Iya. Intinya itu. Nah, dan Allah itu masa membelenggu manusia lalu membinasakan. Iya. Enggak, manusia itu harus mempertanggungjawabkan, gitu ya. Kalau resiko dosa itu kan maut ya, Om ya. Udah jelas kan. Ya, upah dosa itu maut. Tapi ada ajaran yang karena tadi Om jelaskan seperti itu, ada ajaran yang juga mengajarkan dosa itu udah nggak ada katanya. Ya karena alasannya oleh salib gitu. Tapi sebetulnya dosa itu secara ininya masih ada kan, Om? Cuma sudah ditebus atau gimana sih, Om? Ya, jadi ya itu yang ada namanya progresif
Christianity, kekristenan yang progresif. Kita sekarang jangan bicara lagi soal dosa. Iya. Itu. Terus ada lagi yang hypergrace itu, yang anugerahnya yang berkelebihan itu ya, artinya tuh apa namanya, sudah terlalu banyak anugerah, jadi kita nggak perlu lagi kita mengaku dosa, gitu. Nah, itu jadi sudah menyalahi Alkitab gitu ya. Jadi Tuhan Yesus waktu di kayu salib mencurahkan darahnya itu dengan sempurna memang menebus dosa manusia, ya, seluruh manusia ditebus. Tetapi itu hanya karena dia itu darah anak Allah, jadi darah penjelmaan dari Tuhan atau firman, ya, jadi itu apa namanya bisa menebus dosa seluruh dunia. Tetapi efektifnya itu hanya untuk orang yang diselamatkan, yang percaya, yang bertobat, gitu. Sebenarnya ajaran reform juga begitu. Yang saya tahu sih, yang waktu saya belajar tuh ya, jadi yang tulip itu TULIP gitu ya. Jadi T-nya total depravity, itu manusia sudah rusak oleh dosa gitu kan. Terus U-nya itu unconditional election, jadi itu pemilihan tanpa syarat, itu betul-betul anugerah, ya. Terus limited atonement, itu penebusan yang terbatas. Nah, ini hanya berlakunya hanya bagi yang menerima Tuhan sebagai juru selamat dan mengalami hidup baru. Kalau tidak mengalami hidup baru, Tuhan Yesus bilang kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Oh iya, betul ya, Om. Ya, jadi itu. Jadi kalau secara apa namanya, ya memang Tuhan menanggung dosa semua manusia, kan? Tetapi efektifnya itu hanya untuk mereka yang diselamatkan, yang lahir baru. Oke, Om. Jadi pokoknya untuk sahabat Alpetra yang nonton, kalau merasa sekarang lagi berdosa, minta kuasa Roh Kudus untuk segera terima Tuhan Yesus, bertobat dengan sungguh-sungguh, supaya mendapatkan pengampunan dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Gitu ya, Om. Mengalami lahir baru. Mengalami lahir baru. Tunjukin buah-buahnya. Nah, itu yang Om selalu bilang. Iya, Om. Nah, terus Om, tadi kan Om singgung dosa warisan. Itu bisa dihilangin nggak sih, Om? Bisa diputus nggak gitu? Iya, jadi itu dosa warisan sudah dibilang ya, kalau istilahnya di Alkitab nggak ada ya, tapi pengertiannya ada di Roma pasal 5 ayat berapa, 12-21 itu ya. Nah, itu apakah bisa dihilangkan? Bisa diubahkan orangnya itu dengan kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Cuman itu perlu pergumulan yang berat itu sampai manusia barunya bisa lebih kuat. Terus bertumbuh, lalu manusia lamanya dikurangi atau dikalahkan, dilemahkan gitu. Jadi hampir itu dosen saya dulu cerita tentang Saul dan Daud. Jadi Saul makin lama makin lemah, Daud makin lama makin kuat. Nah, ini hanya cerita tentang manusia baru yang kita terima waktu kita terima Tuhan Yesus, ya, lahir baru. Itu awalnya itu seperti bayi yang perlu susu, perlu makanan, perlu penguatan, banyak doa, disiplin, saat teduh dan ke gereja dan sebagainya. Nah, itu supaya bertumbuh kuat, supaya manusia lama makin lemah, dan kalau bisa dianggap mati. Nah, itu pergumulannya berat. Rasul Paulus saja di Roma pasal 7 itu, kadang-kadang seperti putus asa juga. Ya, teman Tuhan mau pakai dia, ya akhirnya dia beroleh kemenangan di Roma pasal 8. Gitu. Jadi kita juga begitu. Ada orang yang bergumunya lama. Ya, baru manusia barunya jadi kuat gitu. Gitu ya. Ada orang yang kelihatan cepat gitu. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Ada orang yang belakangan katanya menjadi di depan, yang menjadi ya ada orang yang tadinya terdahulu menjadi di belakang. Itu maksudnya karena manusia itu pertumbuhan rohaninya nggak sama. Makanya saya juga nggak mau banding-banding sama mereka yang kelihatannya hebat secara rohani gitu ya. Kalau soal dipakai oleh Tuhan mah Tuhan yang lebih tahu lah. Tapi bahwa ada orang-orang ya di gereja, di jemaat yang saya layani tuh, ada satu penatua waktu mudanya udah
memalukan dah. Udah di atas 50 apa di atas 60, ya baru bertobat sungguh-sungguh. Oh. Sekarang begini. Oh. Sekarang begini. Jadi saya kagum juga. Dia lebih tua dari saya. Iya. Tapi pada bertobatnya belum lama itu waktu saya pelayanan di sana itu. Oh. Luar biasa. Nah, jadi dia itu orang yang terbelakang menjadi yang terdepan. Terdahulu. Aduh. Iya, menjadi di depan. Iya. Ya, saya tahu ya, saya juga udah lama bertobat ya dari remaja. Tapi saya rasanya lambat. Iya. Hanya karena saya sekolah teologi S1, S2, S3. Tapi itu tidak menjamin, enggak? Iya. Jadi gelar doktor teologi itu tidak menjamin ya supaya dosa warisan itu betul-betul dilemahkan, lalu manusia baru menjadi betul-betul kuat. Itu tidak menjamin dari segi pendidikan atau dari segi lamanya jadi Kristen. Itu bagaimana kita betul-betul mau taat, biar jatuh bangun, ya kembali bangun, ya, dan belajar rendah hati, gitu. Belajar taat kepada Roh Kudus dan firman-Nya, gitu. Iya. Soalnya kenapa ini saya tanyakan secara khusus, saya sendiri masih bergumul tentang itu gitu Om. Tapi sudah jelaskan sama Om, udah jelas, dan saya jadi semakin kuat tentang dosa warisan ini. Ini sama-sama karma nggak sih Om sebetulnya dosa warisan ini? Karma itu dalam pengertian tadi itu reinkarnasi itu. Jadi nanti dapat balasan katanya dalam kehidupan. Tapi ada juga karma yang dapat balasan dalam kehidupan sekarang. Jadi orang yang banyak berbuat baik menerima kebaikan. Ada orang yang berbuat banyak kejahatan nanti menuai penderitaan. Sebenarnya jadi ada istilah tabur tuai, apa yang ditabur itu yang dituai. Tetapi apa yang ditabur di dunia ini tidak selalu dituai di dunia ini juga. Makanya kita tuh harus tahu bahwa kita bukan hanya mempertanggungjawabkan di depan pengadilan manusia, tapi juga harus mempertanggungjawabkan di pengadilan Tuhan. Gitu. Ya Om, soalnya saya sendiri tuh ya suka kalau memahami dosa secara pribadi ya sudah tuntas kan dosanya. Saya sadar bahwa saya ini orang yang berdosa. Hanya terkadang diganggu oleh pikiran ini karena dosa warisan gitu. Jadi kamu ini, apalagi kalau ada orang yang ngomong kan, dulu orang tuanya begini, makanya kamunya begini, gini. Nah itu Om yang selalu mengganggu. Beda lagi Om. Itu jadi misalnya ya orang tua kita punya keburukan apa itu bisa aja nempel di DNA yang diturunkan kepada kita. Tetapi kalau lahir baru dalam Tuhan Yesus Kristus itu lebih besar kuasanya daripada warisan dari papa mama. Gitu. Karena ini namanya anugerah yang dari sorga. Meskipun pengaruh ya ada, ngerti nggak? Pengaruh, mitanya seperti seperti bapaknya, gitu juga anaknya. Nah itu. Kalau anak perempuan, kalau anak perempuan ya mau tuh anaknya juga begitu katanya, ya nggak? Nah itu karena seolah-olah itu ya bukan hanya DNA, tapi juga karena kelakuannya itu suka secara tidak langsung tidak mempengaruhi. Tapi hidup baru dalam Tuhan Yesus Kristus itu lebih berkuasa, lebih kuat daripada pengaruh turunan. Ya, makanya ada yang lahir di dalam keluarga Kristen, ternyata kemudian murtad ya, jadi mualaf atau apa. Ada yang dari keluarga Islam, belakangan ini banyak yang jadi Kristen. Itu di Langkat, Aceh. Heboh, satu kampung. Apalagi yang di Jawa banyak, ya Arab juga, Cina juga. Gitu. Jadi kan pada umumnya orang mengatakan kamu dilahirkan di keluarga Kristen ya jadi Kristen, kamu dilahirkan keluarga Islam ya jadi Kristen. Tapi ternyata kan enggak. Anugerah itu lebih kuat. Betul. Ini saya jadi curhat pribadi nih pemirsa. Karena jadi kepada anugerah Allah. Anugerah Allah itu ya berlimpah-limpah, melebihi pikiran manusia. Tapi tidak untuk dipermainkan, tidak untuk diolok-olok, gitu. Tetapi untuk dimanfaatkan
untuk pertumbuhan rohani. Kalau jatuh bangun lagi, kalau jatuh bangun lagi, tapi jangan sengaja jatuh-jatuhan. Iya. Om, kalau yang mau tahu nih khotbahnya Om kemarin, kata Om, kalau udah jatuh bangun, jangan sengaja jatuh. Dan jangan tunda-tunda. Iya. Kan ada tunda, nanti saya bertobat ya kalau udah Iya. mau mati, gitu ya. Biasanya kalau orang begitu nggak ada kesempatan. Iya. Tapi karena minta dikubur cara Kristen, lalu pendetanya juga seperti nggak mau menyakiti hati keluarga. Iya. Oh, ini sekarang sudah bahagia di Nah. surga, padahal dia itu masuk neraka dan dia. Tapi kan kita nggak tahu waktu matinya ya. Iya. Waktu matinya itu dia ada bertobat atau enggak, kita sih nggak tahu. Iya sih ya, Om ya. Iya, pokoknya untuk pemirsa nih yang mau tahu khotbahnya Om Yan, seru banget. Bertobat. Kalau sudah bertobat, ada Yesus, hukum-hukum Tuhan ada di dalam hati kita. Sekarang ini banyak orang Kristen ngaku Kristen, KTP-nya Kristen, tapi tidak beriman. Hanya mengaku percaya, tapi tidak beriman. Akan mengalami apa yang Nah, Om, itu seringkali saya terintimidasi gitu. Tapi saya berdoa sih sama Tuhan supaya iblis jangan pakai kesempatan ini untuk mengintimidasi saya dengan segala macam dosa warisan atau apa gitu. Saya selalu berdoa karena ada darah Tuhan Yesus yang udah menyucikan saya. Ya, mungkin pemirsa juga mengalami Ya. itu. Ya, itu. Jadi begini, tidak ada rencana Allah yang gagal. Iya. Jadi kalau kita sudah mengalami lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti rencana Allah atas kita terlaksana. Cuman artinya itu kita jangan banding-banding apakah kita lebih hebat dari orang lain atau kita lalu jadi rendah diri. Enggak, kita terima tapi kita terus bertumbuh, kita terus bertumbuh dalam ketaatan, kerendahan hati, ketulusan, bertumbuh biar lambat terus maju. Iya. Jangan putus asa. Ya, never give up. Nah, semangat. Iya, jangan putus asa, jangan putus asa. Iya, Om. Nah, kalau gitu Om berarti Pegang iman sampai akhir. pegang iman sampai mati kata Om. Ya, Pengaruh dosa warisan dalam diri manusia itu sebetulnya ada ya Om? Nah, itu. Jadi, kan tadi manusia diciptakan bergambar rupa dan rupa Allah itu selain dari mengenal kebenaran yang Yesus, tapi juga mempunyai kepribadian. Jadi ada pikiran, ada perasaan, ada kemauan dan sebagainya. Nah, itu dosa warisan itu bisa memakai akal budi itu untuk membela kesalahan, membela dosanya. Iya. Gitu. Coba jadi otak manusia itu misalnya itu orang yang pendidikannya tinggi tapi ateis. Itu jadi dosa asal itu membenarkan, oh saya nggak lihat Tuhan, Tuhan nggak ada. Itu kan punya otak tapi nggak ada akal budi itu. Nah, terus ada lagi perasaan ya, kan perasaan kan kalau misalnya anak sama orang tua mestinya benar ya, gitu, atau orang tua terhadap anak. Tapi ternyata bagaimana? Sekarang ini banyak orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Itu jadi perasaannya itu dikuasai oleh kebencian, oleh amarah yang emosional dan sebagainya. Nah, terus juga soal kemauan. Manusia itu mestinya kan bercita-cita yang baik-baik ya, tujuan yang mulia. Kalau ambisi juga ambisi yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi sekarang ambisinya jadi kayak ambisi apa gitu. Gitu ya. Nah, itu jadi juga hati nurani. Manusia itu ada yang hati nuraninya tajam, cepet tahu itu dosa ya. Ada yang hati nuraninya tumpul gitu ya, kayak pisau aja. Nah, jadi itu dosa warisan itu membuat kita tidak sensitif terhadap dosa itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita tajam pun, lalu pakai akal budi, nggak apa-apa, orang lain juga begitu. Nah itu jadi dosa asal itu atau dosa warisan atau kematian rohani itu jadi mempengaruhi seluruh kepribadian kita, mempengaruhi. Gitu. Iya Om, betul. Nah Om, ini terakhir nih Om. Kan kalau dosa kita udah diampuni ya Om ya, dosa kita udah dihapuskan, apakah dengan beriman kepada Tuhan Yesus kita langsung menjadi sempurna? Nah itu banyak
ada juga orang Kristen yang tidak memahami. Perlu waktu, perlu proses dari bayi sampai menjadi dewasa. Ya kita itu ada tingkatan. Bayi-bayi rohani berketumui anak-anak. Ada urut-urutannya, ada waktu prosesnya dari bayi rohani bertumbuh menjadi kuat, menjadi dewasa. Ada yang cepat, ada yang lambat. Gitu. Perlu proses, itu namanya proses pengudusan. Tapi ada lagi orang yang mengatakan itu pertobatan yang terus menerus seumur hidup. Oh iya, iya. Ya, tapi kayak saya lebih suka kepada menjadi dewasa secara rohani dalam iman, kasih, pengharapan, kesucian, kerendahan hati, kekudusan dan sebagainya. Menjadi serupa dengan karakter Yesus. Nah itu tadi Om pertanyaan yang terakhir tentang rangkaian pembahasan kita mengenai manusia dan dosa. Nah, apakah ada yang mau ditambahkan mengenai manusia dan dosa ini, Om? Silahkan. Jadi itu mengenai manusia dan dosa itu kita harus perlu belajar Alkitab pelan-pelan dan secara hati-hati. Jadi maksudnya apa? Pelan-pelan itu karena otak kita ini terbatas, ya manusia terbatas, jadi harus belajar pelan-pelan. Dan secara hati-hati itu supaya jangan apa-apa mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan. Ini Alkitab ini satu-satunya yang objektif dan dibuktikan baik dari arkeologi bahwa ini bukan dongeng gitu. Apalagi perjanjian baru. Kalau perjanjian baru itu abad pertama selesai itu sudah lengkap. Itu disaksikan oleh bapak-bapak gereja awal abad kedua, hampir dikutip semuanya. Jadi yakinlah kepada perkataan Tuhan ini, nggak ada yang seperti Alkitab ditulis oleh 40 nabi dan rasul. Ya, semuanya memberitakan tentang keselamatan yang pasti, bukan mudah-mudahan. Jadi mengenai manusia dan dosa itu hanya Roh Kudus yang betul-betul bisa menyadarkan orang berdosa dan menggerakkan untuk menerima Yesus itu ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru mengalami perubahan lahir baru. Kalau tidak, manusia yang akan binasa dalam dosa. Jadi dosa itu maut, itu maksudnya binasa gitu. Jadi kematian yang kedua istilahnya, kematian yang kekal. Ya, baik Om, terima kasih Om untuk penjelasannya mengenai manusia dan dosa. Sampai di sini dulu saja perjumpaan kita, dan nanti yang berikutnya kita akan membahas mengenai, ini agak serem nih Om temanya, malaikat dan iblis. Mengerikan. Iya Om. Tentang siapa malaikat, ada berapa malaikat, iblis itu dari malaikat yang mana, iblis itu wah pokoknya ini, makanya saya harap Om nanti kita bisa menjelaskan ke sahabat Alpetra. Iya. Oke Om, mohon kesediaannya untuk menutup dalam doa. Sekarang yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji namamu Bapa di surga, Allah yang hidup, pencipta kami, penebus kami, gembala kami, dan perencana sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami sebagai orang berdosa yang tidak layak, yang sudah dirusak oleh dosa, tapi oleh anugerah Tuhan kami melihat Yesus yang disalibkan itu dengan iman kami, dan kami sudah menerima Tuhan ini sebagai Juru Selamat. Bapa di surga, mohon kiranya Engkau berkenan melimpahkan segala anugerah, segala rahmat, segala berkat dari surga berlimpah-limpah kepada semua pendengar Alpetra Ministry, baik yang sekarang maupun yang akan ikut mendengarkannya melalui YouTube. Namamu dipermuliakan. Kami bersyukur, berdoa, berserah dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Tuhan yang memberkati semua para penonton Alpetra Ministry.